Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 April saya akan memberitahukan informasi terkini tentang keadaan situasi COVID-19 di Provinsi Lampung. Orang dalam pemantauan saat ini makin bertambah, yaitu 2.258 orang, di mana yang selesai pemantauan setelah 14 hari ada 1.178 dan masih dalam pemantauan ada 1.080 orang. Untuk pasien PDP, pasien dalam pengawasan, saat ini berjumlah 49 orang, di mana yang masih di ruang isolasi ada 31, yang sudah negatif ada 17 orang, dan meninggal itu ada 1 orang. Jadi PDP masih berstatus PDP, belum ada konfirmasi positif, meninggal 1 orang. Kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini Provinsi Lampung mempunyai 21 orang, di mana yang masih di ruang isolasi ada 9 orang, yang meninggal 5 orang, dan yang sembuh 7 orang. Teman-teman media sekalian, saya ingin menyampaikan satu informasi bahwa yang meninggal tambah 1 itu adalah merupakan pasien kami yang nomor 19, yang merupakan hasil tracing dari pasien kami nomor 13 ya. Jadi memang beliau sudah meninggal pada beberapa waktu yang lalu, seorang wanita 59 tahun. Kemarin saya belum masukkan dalam daftar yang positif karena memang kami belum menerima hasil konfirmasi positifnya. Tapi setelah datang kemarin sore, hasilnya adalah positif. Ya, ada pertanyaan, salah satunya adalah tentang apakah benar ada salah satu tenaga KKP kami yang saat ini menjadi pasien konfirmasi positif tapi tanpa gejala. Itu benar, yaitu pasien kami nomor 14 ya, laki-laki usia 48 tahun, alamatnya memang di Lampung Selatan. Tapi keadaan yang bersangkutan saat ini dalam keadaan sehat, lagi diisolasi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan, apakah owner dari salah satu hotel di Jakarta ada hubungannya atau kontak dengan pasien yang meninggal kemarin? Kalau kontak itu tidak ya, jadi dalam hal ini kami sampaikan tidak ada kontak dengan pasien yang meninggal kemarin. Selanjutnya, bagaimana kesiapan 30 rumah sakit rujukan, baik dari tenaga medis yang telah dilatih sampai ruang isolasi dan alat kesehatan apa saja yang dibutuhkan dalam antisipasi membeludaknya kasus COVID-19 di Provinsi Lampung. Perlu saya sampaikan teman-teman sekalian ya, saya tidak senang ya dengan kata membludak ya. Yang banyak datang itu memang ODP, tapi kalau dalam PDP alhamdulillah kalau kita bilang sedikit juga tidak, tapi tidak membludak juga ya. Kesiapan kami di 30 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung, alhamdulillah kita punya tempat tidur 313 tempat tidur di seluruh Provinsi Lampung. Sudah dilengkapi juga dengan ruang isolasi, dan kemarin tenaga rumah sakit tersebut sudah kami latih semuanya agar bisa menangani pasien-pasien yang datang yang disinyalir menderita atau masuk dalam PDP COVID-19 ya. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Yang paling penting lagi itu adalah bagaimana kita menjaga pintu masuk kita ke Provinsi Lampung, yaitu di daerah Bakauheni terutama. Kalau bandara tentu sudah agak berkurang karena memang bandara penerbangannya juga sudah mulai berkurang. Yang menjadi perhatian atau fokus kita saat ini dan daerah kita di Provinsi Lampung yang sangat rawan itu adalah di Pelabuhan Bakauheni. Analisir bertambahnya jumlah kasus yang positif dan yang meninggal. Ini perlu kami sampaikan bahwa kami di tugas spesialnya adalah di bagian operasional untuk kasus COVID-19 ini ya. Tentu yang pertama kita lebih mengawasi ODP ya, orang dalam pemantauan yang datang ke Provinsi Lampung. Itu adalah kerja sama kami dengan kabupaten kota melalui petugas surveillance ya, harus memantau walaupun mereka dikarantina mandiri di rumah atau di suatu tempat nantinya ya, tapi kita harus tetap
memantau orang-orang tersebut mudah-mudahan dalam keadaan sehat sampai 14 hari. Dan bagaimana meminimalisir kasus yang positif dan meninggal. Kalau soal kasus yang datang sebagai PDP, kami sudah punya protap. Pasti kami perlakukan walaupun belum ada hasil laboratorium konfirmasi sebagai COVID-19. Tapi petugas-petugas rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan dan untuk isolasi untuk COVID-19, kami sudah memberikan suatu masukan termasuk dengan protap revisi-revisi yang saat ini sudah 4 kali revisi terhadap protap COVID-19 dan mudah-mudahan sudah dilaksanakan dengan baik. Perlu kami sampaikan teman-teman media bahwa perawatan untuk pasien COVID-19 ini itu tidak ada perawatan khusus, yaitu hanya simptomatis terhadap keluhan penyakitnya, kecuali ada penyakit-penyakit komorbidity seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung dan lain-lain, itu harus ada penanganan khusus. Tapi kalau khusus untuk COVID-19 itu hanya pengobatan secara simptomatis saja. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Ada yang bertanya bahwa apakah dana yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov dianggarkan, maksudnya sejumlah 246 miliar sudah digunakan untuk apa saja? Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa dana 246 miliar itu yang mengelola keseluruhan adalah tidak hanya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ada juga Rumah Sakit Abdul Muluk di situ, ada juga Dinas Kominfo dan beberapa dinas yang lainnya. Itu mungkin yang lebih mengetahui adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah, ya. Untuk kami di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi tentu kami utamakan untuk memenuhi kebutuhan APD lengkap. Ya, dalam hal ini lengkap itu ada 6 terutama 6 item, yaitu harus ada baju, lalu coverall, lalu kacamata Google, masker, selanjutnya adalah sarung tangan dan juga sepatu boot, ya. Ada juga yang menggunakan face shield, ya, untuk muka yang agak seperti pakai plastik itu. Nah, itu yang kami utamakan sekarang adalah untuk pemenuhan APD lengkap. Karena yang kami terima dari donasi-donasi maupun dari kiriman Kementerian Kesehatan rata-rata adalah tidak lengkap, hanya baju overallnya saja. Ya, jadi itu yang kami utamakan. Kami juga mengadakan rapid test, lalu juga masker, surgical dan N95 juga kami lagi pengadaan, juga termogan, ya, dan juga beberapa kepentingan lain untuk COVID-19. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman media semua, ya. Saya ingin berpesan pada teman media, semua bukan teman media saja, maaf, seluruh masyarakat Lampung, mari kita bersama-sama bergotong royong, bahu-membahu untuk kita bisa melalui pandemi ini secara baik, yaitu masyarakat tugasnya adalah tetap menjaga stamina tubuh, ya, dan juga menjaga jarak, dan juga kita harus menghindari kerumunan. Ya, dan tetap berada di rumah saja, ya. Itu yang paling baik. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, kita tidak perlu untuk pergi keluar rumah. Jadi tetap berada di rumah saja. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan. Di Mahan Gawoh dang mider-mider. Di Nuwo Gawe dang mider-mider. Di Lamban Gawoh dang midor-midor. Ya, jadi itu mungkin yang dapat bisa saya sampaikan. Tetap kita punya semangat dan harus selalu bahagia, ya, walaupun kita dalam suasana pandemi global ini, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi puasa Ramadan yang bagi orang Islam sebagian di dunia ini pasti senang sekali bila bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tetap semangat dan jangan lupa bahagia, ya teman-teman semua. Tetap kita bersama bergandengan tangan menghadapi pandemi global COVID-19 ini di Provinsi Lampung. Teman-teman media, kita memang ada penambahan 3 kasus positif. Ada pertanyaan bagaimana keadaan mereka, dirawat di mana, apakah sudah dilakukan tracing, apakah termasuk transmisi lokal. Baiklah, saya ingin bercerita tentang 3 pasien kami yang positif COVID-19. Yang pertama adalah pasien nomor 19
di mana hasil konfirmasi positifnya sudah datang kemarin sore, dan beliau seorang wanita 59 tahun di Bandar Lampung dan sudah meninggal. Ini yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa ada PDP kami yang langsung meninggal sebelum mendapat hasil konfirmasi hasil labnya. Selanjutnya pasien kami nomor 20 itu adalah laki-laki 48 tahun dari Bandar Lampung juga, saat ini dirawat di ruang isolasi Abdul Muluk. Dan yang terakhir adalah pasien nomor 21, seorang wanita 21 tahun. Ini adalah termasuk dalam orang tanpa gejala, konfirmasi positif tapi tanpa gejala, dalam arti sehat ya. Dan ini saat ini pasien nomor 21 ini diisolasi dengan pantauan tenaga kesehatan. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ini transmisi lokal? Tentu bukan ya. Kalau 19 jelas itu dari suami juga karena dari temannya, yaitu pasien kami nomor 15 yang ternyata dari Bandung. Selanjutnya yang nomor 20 juga ada hubungannya dari luar kota, dan yang 21 itu adalah tracing dari pasien nomor 15 yang juga dari Bandung. Jadi sampai saat ini alhamdulillah belum ada transmisi lokal dari Lampung. Ada pertanyaan, apakah benar ada satu pasien yang meninggal lagi? Pasien nomor berapa dan bagaimana dengan riwayat penyakit kondisi terakhirnya? Nah, ini perlu kami sampaikan, memang ada yang meninggal lagi, yaitu PDP, ya, PDP kami. Kronologisnya seperti berikut. Pada tanggal 4 April 2020, ya, pasien datang ke UGD rumah sakit di swasta di Bandar Lampung dengan keluhan penurunan kesadaran, batuk, demam, dan tidak nafsu makan. Selanjutnya, menurut keterangan daripada keluarga pasien ini memang sudah selama 2 tahun menderita stroke ya, bed rest di tempat tidur. Pada saat dirujuk ke rumah sakit, kondisi umum pasien memang sudah tidak stabil, sudah terjadi penurunan kesadaran dan ada sesak nafas. Selama pemantauan di rumah sakit swasta di Bandar Lampung, kondisi pasien memang tidak stabil dan sesak terus. Pasien juga memiliki penyakit bronchopneumonia. Jadi pasien ini sudah lansia dan komorbidity ya. Oleh karena ada gambaran pneumonia, maka tim COVID menganjurkan diambil swabnya dan dimasukkan ke dalam PDP. Pada tanggal 9 April pukul 17.40, pasien dinyatakan meninggal dunia. Demikian keterangan kami terhadap ada satu kasus yang meninggal, tapi memang hasilnya belum datang dan saat itu sudah dimasukkan ke dalam PDP.